Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku. Hari ini aku akan membuat sponge cake, atau ini biasa suka dipakai untuk bahan dasar kue ulang tahun. Jadi ditonton sampai akhir. Jadi langkah pertama di sini aku akan memisahkan putih telur dan kuning telur. Lalu disisihkan dulu sebentar ya. Sekarang siapkan dulu bahan-bahan keringnya. Di sini aku ada 105 gram tepung protein rendah atau biasa aku pakai kunci biru. Lalu 15 gram tepung maizena dan 1/4 sendok teh garam. Lalu diaduk hingga tercampur. Lalu aku sisihkan dan sekarang aku langsung mau mixer 4 putih telur yang tadi. Aku menggunakan speed rendah di awal. Lalu masukkan 1 sendok teh air lemon. Kemudian di mixer kembali menggunakan speed rendah. Lalu masukkan gula sedikit dulu, aku masukin setengahnya dulu, jadi bertahap ya. Dan di sini aku masih menggunakan speed rendah. Lalu masukkan kembali gula pasir semuanya. Dan mixer lagi menggunakan speed rendah. Dan apabila sudah terlihat lembut, aku naikkan speednya ke 2. Dan apabila adonan sudah mengembang dan soft peak, bisa langsung dimatikan. Sekarang masukkan 4 butir kuning telur yang sebelumnya sudah dikocok lepas. Sekarang diaduk secara memutar, jadi diputar-putar secara perlahan aja. Diaduknya nggak usah terlalu lama, cukup hingga kuning telur menyatu dengan adonan putih telur. Sekarang masukkan bahan keringnya sambil diayak. Bahan kering yang dimaksud terdiri dari maizena, tepung protein rendah, dan garam yang tadi kita sudah campur. Di sini aku masukinnya bertahap, jadi masukkan setengahnya dulu. Kemudian dikocok perlahan aja, nggak usah terlalu cepat. Dikocoknya perlahan dan memutar ya. Apabila sudah mulai tercampur, masukkan sisa bahannya yang tadi sampai semuanya ya, bahan keringnya. Dan tentunya sambil diayak. Kemudian dikocok kembali, memutar dan perlahan aja. Di sini aku nggak pakai mixer ya. Kocok seperti ini hingga tepung terigu benar-benar tercampur dengan adonannya.
Apabila sudah tercampur, di sini aku ada 20 ml minyak goreng ditambah setengah sendok teh vanila dan 2 sendok makan susu cair. Kemudian dikocok. Dan ini akan kita masukkan ke adonan yang tadi. Ini nggak langsung aku masukin ke dalam adonan, jadi ada perantara dulu. Jadi adonannya aku tahan dengan balon whisk, bisa dilihat di video ya. Soalnya kalau langsung takut ngerusak adonan yang sudah lembut. Kemudian diaduk memutar hingga benar-benar tercampur minyaknya. Apabila sudah benar-benar tercampur, sekarang aku siapkan loyang dan ini aku olesin minyak sedikit aja, minyak goreng. Dan ukuran loyang yang aku pakai ini 18 cm. Dan sekarang langsung aja aku masukin adonannya. Dan ini aku putar adonan menggunakan tusuk sate untuk menghindari gelembung. Kemudian hentakkan loyang agar gelembung yang ada di dalamnya keluar dan bagian atasnya juga jadi rata ya. Setelah itu langsung aja di oven. Dan beginilah hasilnya. Itu bagian atasnya itu gara-gara terlalu mengembang ya, jadi bagian atasnya udah matang tapi bagian tengahnya masih setengah matang. Dan ini aku tepuk-tepuk biar anginnya, udaranya keluar dan gak bikin bantet. Dan ini dalam keadaan hangat aku buka langsung, soalnya kalau masih didiamkan di dalam ini takutnya jadi bantet atau jadi turun. Lalu ini aku atasnya mau aku belah, jadi bagian-bagian yang coklatnya mau aku buang. Dan sekarang kita belah, mau lihat bagian dalamnya teksturnya kayak gimana. Dan sekarang ini aku mau sekalian langsung dibikin kue. Jadi aku belah menjadi 3. Bagian atasnya enggak aku gunakan ya. Ini bagian dalamnya ada yang bulat, bolong kayak gitu. Itu karena udaranya enggak keluar. Jadi nanti saat diketuk-ketuk sebelum di oven bisa lebih diketuk-ketuk, pokoknya sampai udaranya keluar semua ya. Terima kasih udah menonton. Kalau ada yang kurang jelas atau kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Semoga berhasil. Dadah.